Elia Miron memberikan nasihat kepada Dr. Richard Lee. Salah satunya dia mengatakan jangan meninggalkan Yesus Kristus. Dan dia juga berkata, semoga Tuhan mengingat namamu di surga. Dan 2000 tahun lalu lahirlah seorang pria miskin yang terbiasa hidup menderita dan sengsara dari Nazaret yang bernama Yesus yang disebut Kristus. Di mana tempat kelahirannya, cara hidupnya, kematiannya, dan akhir hidupnya persis seperti yang dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun sebelum ia dilahirkan sebagai manusia. Dan yang paling penting adalah pengharapan seluruh para nabi tergenapi dan terpuaskan di dalam pribadi yang bernama Yesus yang disebut Kristus dari Nazaret ini. Di mana pribadi yang bernama Yesus Kristus ini ternyata dialah yang mereka tunggu-tunggu, yang mengalahkan kematian itu dengan hidup kembali melalui kebangkitannya. Melalui kebangkitan pria yang bernama Yesus Kristus ini, kematian dan kuasanya telah dikalahkan oleh Kristus. Di mana terkalahkannya kematian dan juga kuasa dosa melalui kebangkitan Yesus Kristus menjadi kabar sukacita dan angin segar bagi seluruh keturunan Adam di bumi ini. Di mana seluruh keturunan Adam yang telah berdosa dan harus mengalami kematian kekal, kini memiliki pengharapan kehidupan kekal melalui iman kepada Dia yang telah mengalahkan kematian itu, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Inilah mengapa tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Kristus, karena satu-satunya pribadi di dalam sejarah dunia yang telah berhasil mengalahkan kematian melalui kebangkitannya hanyalah Yesus Kristus seorang diri. Ada begitu banyak yang menawarkan sorga, tetapi tanpa mengalahkan kuasa kematian terlebih dahulu, di mana adalah kemustahilan bagi kita untuk mencapai hidup di dalam sorga tanpa mengalahkan kuasa kematian itu. Tapi ada pribadi yang bernama Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian itu, maka kini kita memiliki pengharapan hidup yang kekal di dalam Dia yang telah menang atas maut dan kematian, di dalam langit dan bumi yang baru. Hal itu pula lah sekaligus yang menjadi alasan bahwa kehidupan kekal hanya ditemukan di dalam Kristus, di mana hanya Dialah seorang diri yang berhasil mengalahkan kegelapan itu. Maka kita yang beriman kepada Dia juga tidak ragu bahwa kita kelak akan mengalami kemenangan sebagaimana Dia menang atas kematian itu. Maka jangan tinggalkan Kristus, bertekunlah di dalam. Selain daripada itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita hukum yang sangat agung dan hukum sorgawi, di mana di dalam Dia kita harus mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan bahkan musuh kita pun harus kita kasihi. Itulah hidup yang sesungguhnya. Aku berdoa dan aku berharap Tuhan memberkati Dr. Richard dan keluarga dan kita semua, dan aku berdoa semoga Tuhan mengingat nama kamu di dalam kerajaannya kelak. Tuhan memberkati kita. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang telah mengalahkan kematian dan menawarkan kehidupan yang kekal. Tidak ada keberhasilan di dunia yang sebanding dengan anugerah keselamatan yang di dalam Yesus Kristus. Nah, jika kita memulai perjalanan baik dalam bisnis keluarga atau kehidupan bersama Yesus, mengapa harus meninggalkannya setelah mencapai kesuksesan? Nah, justru semakin kita diberkati, semakin kita harus mendekat kepadanya, karena segala sesuatu berasal dari Tuhan. Nah, kesuksesan sejati bukan hanya tentang materi, tetapi tentang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jangan sampai pencapaian duniawi mengaburkan panggilan. Nah, kita sebagai murid Kristus tetaplah setia, sebab hanya di dalam Yesus ada jaminan yang tidak akan pernah hilang, bukan hanya untuk saat ini tetapi untuk selama-lamanya. Nah, yang tahu persis motif dari kenapa Dr. Richard Lee ini berpindah keyakinan, nah mungkin hanya dia sendiri yang tahu ya. Tetapi seperti kata Elia Miron ini, semoga Dr. Richard Lee tidak meninggalkan iman Kristen. Nah, bagaimana menurut kalian? Komen.